Untuk sambutan yang selanjutnya, sambutan dari Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Mekah Al-Mukarram Al-Ustadz Harisun Rodali SAG MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya saya akan menyampaikan ucapan terima kasih dulu. Penyelenggaraan acara wisuda tahfidz ini murni hasil donasi para muslim dan muslimat. Ada Gubernur Lampung ikut menyumbang acara ini, walaupun iseng awalnya. Ada ponakan mengirim ke WA pribadi beliau, langsung disambut 2 hari kemudian saya dipanggil dan diberikan oleh Biro Kesra 10 juta. Ya. Kemudian ada juga wali santri ya yang langsung ke rumah ya, bantu 4 juta. Ada juga alumni yang nyumbang 2,5 juta, ada yang 1 juta. Kemudian ada beberapa alumni wali-wali santri ikut menyumbang dengan kemampuan yang bisa disumbangkan. Kita berdoa kepada Allah agar rezeki mereka-mereka yang telah peduli ya, semoga Allah limpahkan rezekinya, banyakkan dan berkah, diberi panjang umur, diberi kesehatan yang prima, dimudahkan segala urusannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa kita mulai mengadakan wisuda tahfidz ini? Ini berangkat dari keprihatinan kita kepada suasana-suasana pribadi, keluarga, masyarakat kita yang sudah jauh dari Al-Quran. Nilai-nilai religius di rumah sudah mulai langka. Misalnya kita lewat-lewat depan rumah orang, ada aliran ayat suci Al-Quran setelah maghrib, setelah isya, atau ya setelah sholat orang tua beserta anaknya atau ibunya ngaji bareng-bareng di rumah, itu sudah mulai langka. Yang jelas kita akan menghadapi tantangan zaman yang luar biasa sekarang ini. Di mana-mana kita lihat namanya narkoba, semua kampung, hampir semua rumah tangga sudah masuk kadang-kadang narkoba. Kemudian pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini juga sudah kayaknya karena sudah sering terlihat, kita anggap menjadi biasa. Jadi kalau anaknya goncengan didatangi cowok, boleh aja. Kalau anaknya laki-laki izin dari kedua orang tua mau nganjang ke cewek, boleh saja. Jadi suasana itu kita semakin semakin abai ya terhadap syariat itu. Terus hantaman-hantaman godaan yang lain terus ya. Ada belum yang namanya isme-isme, paham-paham, ada sekularisme. Pokoknya kita pisahkan, nggak ada politik-politik, nggak ada dunia-dunia, politik-politik dunia-dunia, akhirat-akhirat dunia-dunia, bisa. Bukan mumpung kita lagi dunia, nikmati sepuasnya. Ada liberalisme, ada komunisme. Itu dicekoki oleh para mungkin
ilmuwan barat ya, dulu ketika mereka Snok Hokronya ya, yang dulu orang Belanda yang Islam untuk menaklukkan Aceh, ya begitu juga sekarang ya, mereka cyber perang saraf ya untuk menaklukkan kita, sehingga kita bertekuk lutut di hadapan budaya-budaya barat itu ya. Nah, Al-Quran ini kita jadikan obat penawar, back to Al-Quran. Kita kembali ke Al-Quran karena kita lihat Al-Quran lah solusinya. Al-Quran yang jelas bisa menenangkan jiwa, meningkatkan kualitas hidup. Dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-Quran itu kalau ditaruh di gunung, gunung itu akan hancur meledak. Nah, dari situ. Belajar dari situ, maka saya berinisiatif, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala qalbin nas." Ya. Ala qalbi tulab wa talibat. Seandainya Al-Quran itu ditaruh di hati-hatinya para santri pemuka, maka akan terjadi ledakan-ledakan yang dahsyat, yaitu kharru sujada wa bukiyah. Anak-anak kita akan tersungkur, bersujud dan menangis. Kalau sudah seperti itu, ya hati mereka sudah mulai lunak. Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar transfer, ya, transfer teks-teks dalam kitab Al-Quran ke dalam otaknya manusia saja, sehingga menjadi buah hafalan. Tapi kita menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran sehingga masuk ke dalam hati dan masuk dalam karakter, sehingga merubah segalanya. Banyak kedasar-kedasar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa efeknya. Setiap huruf itu penuh berkah. Lihat ujung-ujungnya surat, ujung ayat itu luar biasa indahnya. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Arab, maka Al-Quran itu kan turun ketika puncak sastra Arab tinggi-tingginya. Banyak sastrawan tuh suka baca puisi, syair-syair Arab di pasar-pasar. Al-Quran turun. Kemudian mereka terkesima. Jadi banyak orang-orang Quraisy zaman itu masuk Islam itu gara-gara mendengar keindahan Al-Quran. Jadi luar biasa. Ada huruf ta ujungnya, ada ha, ada tak marbuta, ada tak maftuha. Coba kita lihat surat apa? Infitar. Idas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tafarat wa idzal bihar. Itu yang sembarangan, itu punya efek menggetarkan saraf-saraf otak kita, saraf-saraf jiwa kita. Jadi akan sangat berbeda mereka yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Akan sangat berbeda anak-anak yang sejak dini, ya, sejak dini sudah kita cekoki dengan Al-Quran, dengan mereka yang diisi dengan nyanyian. Penelitian sudah banyak menghasilkan bahwa suara itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi karakter. Jadi orang-orang barat itu kalau ingin anaknya tenang, sering di style musik-musik simfoni, musik-musik klasik. Fungsinya untuk merangsang otak. Pada prinsipnya tidak seperti itu. Ada lebih dasar lagi. Lebih dasar lagi. Kualitas suara terbaik itu adalah suara Al-Quran. Penelitian dari Universitas Kristen, ya, saya pernah sengaja lihat di YouTube, bahwa ada kecambah yang ditanam
satu kecambah didengarkan musik-musik klasik, musik rock, dan suara Al-Quran. Itu perbedaannya sangat jauh. Yang dikasih musik rock, yang dangdutan itu, dia layu, pertumbuhannya sangat jelek. Yang musik-musik klasik, tumbuh tapi agak kurus. Padahal terapinya sama, perlakuannya sama. Yang didengarkan suara tartil Al-Quran, tubuhnya sehat, gagah, dan menyenangkan. Padahal penelitinya adalah seorang dokter dari yang beragama Kristen. Jadi luar biasa efeknya pada diri kita. Maka Al-Quran juga kita tanamkan sejak dini dari kepada anak-anak kita. Mumpung mereka masih usia SMP dan SMA. Mereka selama ini kenapa kita buat 2 kali dalam setahun? Agar tidak terlalu lama. Jadi mata ini memandang hal-hal yang di luar syariat, yang dosa-dosa atau apa yang dilihat. Kemudian telinga mendengar suara-suara omongan manusia, suara musik yang merusak iman kita, merusak saraf, merusak otak. Lidah berbicara entah apa yang diucapkannya. Maka kita bismillah 2 kali dalam setahun agar tidak terlalu lama, karena kita yakin segera kalau ibarat kendaraan itu sudah rusak ya, mungkin akinya udah soak, bannya sudah pecah, atau supirnya sudah ngantuk ya, perlu segera dicas. Casnya nggak nunggu lama, nunggu Ramadan, tapi kita bikin setiap semester wisuda. Kenapa kita bikin wisuda? Walaupun kita butuh biaya, kita paksakan, karena anak kita buat acara, dia akan tampil ke depan, dia daya ungkitnya, daya semangatnya, karena akan diuji. Paling kita ada programnya sebelum setelah diuji sama gurunya, diuji lagi sama orang tua. Nah, ayah saya mau datang. Nah, kalau ayahnya mau datang, sedangkan dia nggak ada persiapan, itu bahaya ya, malu dia. Maka dia akan kesungguhannya akan lebih. Maka ada tekad bulat yang muncul. Anakku sekalian, harus ada tekad ya. Menghafal Quran ada tekad bulat, kemudian sabar. Apalagi itu melekatkan huruf-huruf, kalimat-kalimat ayat ke lidah kita. Apalagi lidah kita udah lama nih ngomongkan kata-kata kotor dan macam-macam. Kata-kata yang kudus, yang suci, kita lekatkan ke lidah kita yang selama ini banyak hal-hal yang di luar itu. Nah, aja agak susah. Maka butuh pengorbanan. Tapi ingat, usaha kita ketika mau menghafal sampai hafal, dari nggak hafal menjadi hafal, dari hafal menjadi lancar, dari lancar menjadi istiqomah. Itu harus terus. Jadi harus sabar, ada konsistensi, ada kontinuitasnya, ada istiqomah ya. Kemudian jauhi maksiat, jangan dicampur-campur. Sambil ngapal kemudian misu, bahasa Jawanya, baca wahutar, bahasa Lampungnya hilang ayat-ayat yang kita hafal. Karena kita sesuai dengan visi pondok, anak-anak bukan hanya seperti patung ya, mereka hafal tapi tidak berubah karakter, nilai-nilai dirinya. Karena Al-Quran itu punya efek lagi yang dahsyat. Dia bisa mencerdaskan kognitifnya, intellectual question. Jadi otak itu yang mati-mati, yang sakit-sakit, yang lagi pasif itu diaktifkan. Jadi membaca Al-Quran kena cerdas. Itu udah banyak hasil riset. Kemudian Al-Quran juga membuat kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini kita pakai untuk muamalah, interaksi, hablum minannas. Yang mudah emosi, yang anarkis, yang suka ngambil hak milik orang lain, macam-macam itu yang mudah
berantem, yang terlalu ego. Ya, itu kecerdasan emosional tingkatan sehingga dia kemampuan mengelola dirinya untuk bisa tawadu, hilang kesombongan, tidak riak, segala macam bisa muncul. Kemudian bisa meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Jadi hubungan dengan Allah semakin meningkat. Hubungan dengan Allah itu yang jelas yang terlihat adalah ketaatan kita yang pertama di rukun Islam ya, yang harus itu yang menjadi sering pemikiran di antara asatidz pondok. Bagaimana ada chemistry antara wali santri dan anaknya. Contoh yang harus kita bedakan ketika anak kita sudah masuk pondok adalah di sholat 5 waktunya. Kalau anak kita di pondok ini kita tegaskan, kita keraskan untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, karena di pondok yang perempuan juga sama, maka paling tidak wali santri yang anaknya di pondok Mekah begitu juga di rumahnya udah terbeda, ada pembedanya. Oh, itu yang anaknya di pondok sudah beda sekarang. Udah mulailah nyantri juga. Yang terlihat di secara lahir sholat 5 waktu sudah mulai rajin, yaitu sholat di masjid. Laki-laki itu di masjid, kotor-kotor tetap sholat. Insya Allah dari sholat ini, insya Allah dia mulai akan mengalir ke rukun-rukun Islam yang lain, ya, zakatnya, kepuasanya, atau yang dari wajib mulailah nyasar ke yang sunnah-sunnahnya, yang wajib-wajib di puasa mulai nyasar ke yang sunnah-sunnahnya puasa, yang zakat-zakat wajibnya mulai juga yang sunnah-sunnahnya, kan efeknya gitu. Ya, kembali lagi ke anak-anak kita tadi. Jadi kenapa kita tekankan sampai 2 kali tahfidz? Kenapa nggak kayak sekolah aja 1 tahun sekali? Lama, kita rusak. Kita bermuamalah berinteraksi dengan non Al-Quran itu kelamaan, maka cepatlah kita cas iman kita. Kita kasih gizi kepada ruh kita. Bukan hanya otak aja yang kasih gizi, tapi ruh pun dikasih gizi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat contoh-contoh dahsyat para pendahulu kita yang dari kecil sudah hafal Al-Quran. Kemudian kita pernah dengar lagi Imam At-Tabari, sama. Imam At-Tabari itu hafal Al-Quran usia 7 tahun. Jadi mufassir yang tafsirnya rujukan para ilmuwan. Jadi mereka menjadi ilmuwan ulama dunia. Efeknya pada usia 17 tahun. Mungkin kita pernah dengar namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu umur 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 17 tahun jadi dokter profesional. Istilahnya kalau kita mungkin dokter ahli spesialis di atasnya lagi. Buku-buku kedokterannya jadi rujukan seluruh ilmuwan-ilmuwan di dunia. Kayak apa lagi? Mungkin kita juga pernah nama dengarnya Ibnu Khaldun. Itu ahli sosiologi. Hafal Quran umur 7 tahun. Jadi efek ke kehidupan dahsyat luar biasa. Dia melakukan lompatan-lompatan yang di luar nalar. Kalau kita lihat orang biasa, ya wajar segitu. Tingkat 7, 8, umur 10 tahun. Ya gitulah, para jalan nggak banyak lompatan. Jadi mereka luar biasa. Ada khalifah di zaman Bani Umayyah. Cucunya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu sejak kanak-kanak sudah hafal Al-Quran. Efek dahsyatnya apa? Beliau itu ahli strategi ekonomi. Hanya dalam 29 bulan jadi khalifah, cari penerima zakat di wilayah beliau hampir tidak ketemu. Semuanya makmur, sejahtera, adil, makmur semua. Itu siapa yang bisa mengelola negara sehebat itu? Hafiz Al-Quran. Maka dari
apa pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kita sayang kalau tidak kembali ke Al-Quran. Al-Quran ini rupanya sangat dahsyat. Makanya kita jangan sampai salah dalam membentuk karakter anak. Kadang-kadang yang jadi bahan perbincangan para asatidz di Pondok Mekah ini juga, kenapa anak-anak itu kalau dia sudah sampai kelas 3, Bapak Ibu ya, anak-anak kita ketika masuk ke usia 15 tahun itu gejolak pancaroba, mengenal lawan jenis, gerak-geriknya sudah luar biasa. Efeknya apa? Udah gak betah di pondok. Padahal pondok belum selesai membekali mereka. Dia usia-usia yang sangat labil itu, orang tua langsung nurut. Sami'na wa ata'na. Ya, saya nggak kuat ya, mati saya di pondok, keluar. Ya, daripada kamu mati, keluar saja. Kelas 3 mati, keluar. Kita akhirnya bakat-bakat anak-anak yang sebenarnya kita kan kata panitia tadi, kita sudah wisuda ke-9 karena banyak yang gugur di kelas 3 pondok. Setelah mereka mendapatkan ijazah sanawiyah, dianggap sudah selesai. Padahal anak-anak itu masa labil-labilnya, sementara mereka itu sudah ada bekal-bekal keberanian. Beda, di pondok kan sudah ada. Jadi jiwa-jiwa itu kita cemplungkan di umum, sudah selesai. Jagoan dia. Kalau hanya ngerayu cewek, tampil apalagi sudah tampil di depan, di masuk sekolah umum, luar biasa. Efek merusaknya. Sedangkan kita kan ada program-program. Ya. Al-Quran ini harus banyak dulu isi dalam apa di dalam otaknya anak-anak kita. Bukankah sering kita dengar? Jadi membuat karakter anak, membentuk karakter anak itu harus agak dini, agak awal, jangan sampai terlambat. Maka Al-Quran itu dari kecil-kecil ini, usia-usia SMP, SD, TK, SD, SMP, SMA, itulah cekoki dengan Al-Quran. Anak-anak yang sudah di pondok ini aja, apalagi yang baru masuk pondok, apalagi mereka yang sudah naik kelas, luar biasa. Efek dari pulang kampung atau liburan hanya 10 hari aja, itu efeknya luar biasa. Jadi ngenata hati, ngenata bahwa mereka tuh punya aturan di pondok, ada program aturan kebersihan, ada aturan sholatnya, aturan berbahasanya, ada aturan mengurus pakaiannya. Itu perlu untuk menstabilkan lagi, perlu waktu lagi. Kebiasaan di rumah acak-acakan asal nggak ada kemandirian. Ini perlu kita semua menyatukan visi misi kita agar program kita satu. Ya. Kita bentuk anak kita sebagaimana visi pondok ini, mencetak generasi Qurani dan pemuda Rabbani. Tapi ingat, satu chemistry dengan anak. Anak kita suruh masuk pondok, suruh hafal Quran, ayahnya nggak pernah sholat. Kemudian ayahnya juga maghrib nggak di rumah, pulang jam 1 malam. Anaknya di pondok. Terus dia itu sebenarnya bingung kan, saya dimasukkan sama orang tua ke pondok untuk apa ya? Nggak nyambung saya. Karena contoh di rumah tuh nggak ada sama sekali yang seiring dengan program pondok. Maka susah kita bekerja kayak gitu. Makanya kerjasama antara wali santri dengan pondok seperti itu. Yang anak mondok, orang tua ikut mondok juga. Yang terlihat dari contohnya rajin sholat 5 waktu dulu. Mulai ke masjid. Mulai yang lain mengimbas. Mulai yang wajib-wajib pindah ke sunnah. Ya. Yang sholat wajib pindah ke sholat sunnah. Puasa wajib pindah ke puasa sunnah. Zakat wajib mulai dia sudah sunnah. Mulai. Insya Allah kalau seperti itu kita sama programnya. Ini maka sering kita bingung. Kenapa anak-anak kadang-kadang sudah usia 3 tahun di pondok, 4 tahun, tapi susahnya mendidik mereka luar biasa. Menghaluskan karakternya tadi. Di pondok, makanya sama, nggak ada jatahnya yang beda. Sama-sama dikasih 24 jam. Tapi hasilnya anak-anak kita beda. Ada yang ngantuk aja, itu doanya kurang.
Belajar di kamar tidur, di kelas tidur, sambil sholat tidur, sujud tidur, rukuk tidur terus di mana Pak? Di apa semuanya acak-acakan, tugas-tugas dia nggak dikerjakan, tugas-tugas asrama nggak dikerjakan, tugas-tugas masjid nggak dikerjakan, tugas-tugas kelas nggak dikerjakan. Ada, itu jangan-jangan ada sumbernya. Kurang doa dari orang tua dan ibunya, kurang contoh dari orang tua, kurang motivasi. Jadi kadang-kadang antara pondok dengan santri tidak matching, tidak satu visi misi. Ini yang mohon kepada kita semua para wali santri untuk kembali lagi untuk mengingat visi kita, masukkan anak pondok mau apa ya. Ya mudah-mudahan sedikit penyampaian dari saya menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan di rumah tangga kita semua ya. Usikum ya ibadallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Harrison Rodali SAG MPD